Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Tuhan Yesus luar biasa. Tentu kabar kita juga luar biasa. Kabar kita saya yakin semuanya dalam kabar sukacita, damai, sejahtera dalam Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua tidak ada dalam roh ketakutan, tetapi kita percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus selalu menopang kita. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu bimbang. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, imani pujian ini, katakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang penuh dengan kemenangan. Oleh sebab itu, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, karena Yesus beserta kita. Amin. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Judul perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sekalipun judul perikopnya adalah menderita sebagai Kristen, bukan berarti setiap orang Kristen harus menderita. Bukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya ada sesuatu pengorbanan yang harus engkau lakukan untuk menyatakan imanmu sebagai orang Kristen, imanmu sebagai seorang yang percaya akan Yesus. Mungkin engkau dinista, mungkin engkau dipersalahkan, mungkin engkau dilarang beribadah, tetapi engkau tetap ada dalam iman percayamu kepada Kristus. Mungkin keadaan yang sangat tidak nyaman bagi engkau untuk mempertahankan imanmu. Mungkin engkau salah seorang pengikut Kristus yang mungkin ada di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya Yesus, sehingga engkau merasa seperti tidak nyaman. Engkau merasa mungkin engkau sedang terhimpit, imanmu sulit untuk bertumbuh. Tuhan berkata di firman Tuhan ini, itu tidak ada apa-apanya. Dikatakan ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Artinya, masalah persoalan yang kau hadapi itu seperti sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Padahal sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Apa yang kau alami itu hal biasa saja. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sebagai orang Kristen harus tetap berdiri teguh pada iman percaya kepada Kristus. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasia firman buat kita saat ini, hari ini adalah, kita lihat di ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat intinya adalah di ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang benar, orang fasik, orang berdoa. Ada 3 jenis di sini, dikatakan 3 sosok manusia atau 3 jenis sosok manusia. Yang pertama adalah orang benar, yang kedua adalah orang fasik, yang ketiga adalah orang berdosa. Yang kita akan bahas pada saat ini, firman Tuhan ini yang berbicara tentang orang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah engkau orang benar? Setiap orang yang percaya kepada Yesus masuk kategori orang-orang benar. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kita dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Namun di firman Tuhan ini tadi, di ayat 12 tadi dikatakan, dan jika di ayat 18 dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan
Tadi di ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Artinya, mungkin engkau sedang menghadapi masalah, persoalan, tetapi diingatkan di ayat 18. Karena dikatakan di ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalaupun ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, apalagi saat ini adalah situasi di mana di luar sana marak cerita virus corona, dan itu berimbas kepada banyak hal, segala aspek, terutama aspek ekonomi, keuangan yang betul-betul terganggu, dan hampir semua orang mengalaminya. Karena ada banyak orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan, usahanya yang bangkrut, bahkan usaha yang sampai tutup, tidak ada penghasilan. Bukankah itu suatu masalah? Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, apa yang kau alami itu hal-hal yang biasa. Jadi jangan sampai ayat 18 dikatakan, jangan sampai hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat masa sekarang inilah kita mau menunjukkan jenis iman apa yang ada pada diri kita. Maka tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah iman yang berkualitas. Tuhan mau lihat dalam keadaan seperti ini, apakah kita menunjukkan iman kita adalah iman yang berkualitas? Apakah ketika engkau dapat berkat, baru engkau bersuka cita, engkau mengatakan Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus hebat? Bagaimana dengan keadaan yang sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Artinya engkau yang bertahan pada keadaan yang sekarang, walaupun ekonomi sulit, keuanganmu sulit, tapi engkau tetap bertahan, tetap bersuka cita, tetap mengatakan puji Tuhan, haleluya. Karena engkau menganggap bahwa Yesus adalah hartamu. Sebab firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena Yesus adalah hartamu, maka hatimu tetap pada Yesus. Hartamu bukan uang, hartamu bukan barang benda yang ada padamu. Sehingga ketika engkau mengalami kesulitan keuangan, sehingga ketika engkau mengalami satu masalah dalam perekonomianmu, engkau tidak terganggu. Karena hartamu bukan pada benda-benda yang ada di tanganmu, bukan pada uang yang ada di tanganmu, tapi hartamu adalah Yesus. Sehingga engkau tetap berani mengatakan puji Tuhan, haleluya. Engkau tetap bertahan di masa-masa sulit. Itulah iman yang berkualitas. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti pujian tadi berkata, ku tidak takut dan ku tidak bimbang, sebab Yesus besertaku. Bukankah Yesus menjamin bahwa bersama dengan Dia kita aman? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita bersyukur. Dalam keadaan yang genting seperti sekarang ini, ada banyak virus-virus di luar sana, tapi Tuhan tetap menjamin kesehatan kita. Katakan pada Tuhan, puji Tuhan, bersyukurlah atas kesehatan yang Tuhan beri. Dan juga bersyukurlah juga dengan keadaan keuanganmu, keadaan usahamu, pekerjaanmu yang sekarang. Tetap bersyukur, karena dikatakan di firman Tuhan tadi, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, artinya ada banyak umat Tuhan yang sekarang sedang terganggu. Imannya terganggu hanya karena masalah ekonomi keuangan. Tetapi itu jangan sampai terjadi kepada kita umat Tuhan. Mari kita berdoa, minta kuasa Tuhan memberikan kita kuasa yang mampu bertahan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Walaupun ekonomi keuangan sedang terganggu, tetapi iman percaya kita kepada Kristus tidak terganggu. Sehingga kita tidak masuk golongan orang-orang yang hampir tidak diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa iman bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Jadi ketika engkau berhasil melewati masa-masa sulit sekarang ini, maka percayalah akan muncul iman yang berkualitas dari dirimu. Dan iman yang berkualitas itulah yang Tuhan nantikan dari kita. Karena hanya orang-orang yang memiliki iman yang berkualitas yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkan kalau engkau memiliki iman yang berkualitas, iman yang mantap di dalam Kristus. Sekalipun keadaan sekarang, tetapi engkau tetap mencari Tuhan, mengutamakan mesbah doa.
tetap mengalami kuasa kebangunan rohani, tetap engkau mengatakan Yesus baik, Yesus ajaib, dan tetap engkau bersuka cita, menunjukkan bahwa imanmu adalah iman yang berkualitas. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sekarang kesempatan untuk engkau menunjukkan kepada Tuhan dan menunjukkan kepada sesama bahwa imanmu adalah iman yang berkualitas. Buang segala sungut-sungut, buang segala pengeluhan, buang segala kekhawatiran, kebimbangan, dan berdoa minta Roh Kudus berikan engkau roh damai, sejahtera, sukacita, sehingga engkau berkemenangan menjalani hari-harimu bersama dengan Tuhan. Engkau pasti bisa. Bersama dengan Tuhan engkau pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan, ku tidak takut sebab engkau besertaku Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Terimalah kemenangan dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.